Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam ya soal pemikiran Jim Collins tentang kepemimpinan. Ini spesifik dari pandangan dia di tahun 2020 yang ada di buku B 2.0. Iya, betul. Sumber utamanya dari esai Collins sendiri. Judulnya Pandangan Jim dari 2020. Apa sebenarnya kepemimpinan itu? Oke, nah tujuan kita kali ini mau coba kupas definisi kepemimpinan versi Collins ya, biar beda gitu dari anggapan umum yang mungkin keliru. Collins sendiri kan mulai dengan pertanyaan dasar banget. Apa sih sebenarnya kepemimpinan itu? Pertanyaan itu jadi makin dalam buat Collins, terutama setelah dia sempat mengajar di Akademi Militer West Point. Pengalaman di sana itu, wah benar-benar mempertajam pandangannya. Bikin dia mikir ulang. Nah, poin pertama nih yang langsung ditekankan Collins, dan ini penting banget kayaknya. Kepemimpinan itu bukan soal kepribadian. Kita kan sering ya, kagum sama orang yang karismatik, yang punya pesona kuat gitu. Iya, sering banget. Tapi Collins bilang, hati-hati, jangan sampai menyamakan itu dengan kepemimpinan. Nah, yang menarik di sini, Collins kasih contoh nyata. Dia bawa Wendy Cobb, pendiri Teach for America, ke West Point. Para kadet di sana lihat sendiri. Wendy Cobb ini pemalu orangnya, pendiam, bahkan bicaranya pelan. Jauh deh dari stereotip pemimpin yang, wah, menggelegar gitu. Tapi, faktanya, dia itu berhasil menginspirasi ribuan orang buat ikut misinya. Luar biasa kan? Wah iya ya, ini contoh bagus banget buat mematahkan mitos ya. Artinya kan Anda nggak perlu punya kepribadian yang wah atau jabatan formal kayak pangkat, posisi CEO, atau apapun itu buat bisa memimpin. Betul sekali. Yang Colin suka, jangan samakan kekuasaan mentah, brute power, dengan kepemimpinan. Maksa orang nurut itu bukan memimpin, itu cuma pakai kuasa aja. Oke. Jadi kalau bukan kepribadian, bukan paksaan, terus apa dong? Nah, pengalaman di West Point plus pemikiran Jenderal Eisenhower itu kayaknya ngasih Colin satu definisi yang ringkas tapi kuat banget. Kepemimpinan adalah seni membuat orang mau melakukan apa yang harus dilakukan. Seni membuat orang mau melakukan apa yang harus dilakukan. Coba kita bedah dikit. Boleh, ada 3 elemen kunci di situ. Pertama, tanggung jawab pemimpin itu ya nyari tahu dulu. Apa yang harus dilakukan? Ini soal visi, kejelasan. Oke, tahu tujuannya dulu. Betul. Kedua, fokusnya itu bukan cuma nyuruh, tapi bikin orang mau. Ada aspek motivasi, inspirasi di sana. Komitmen sukarela tadi. Bukan karena terpaksa ya. Tepat. Dan yang ketiga, ini adalah sebuah seni. Seni? Kenapa seni? Apa karena nggak ada formula pastinya gitu? Persis. Nggak ada satu cara baku. Setiap pemimpin itu melakukannya dengan gaya unik mereka sendiri. Pakai bakat kepemimpinan masing-masing. Kayak Wendy Cobb tadi, dia pakai keteguhan yang tenang. Mungkin ada pemimpin lain yang pakai pidato membakar semangat. Atau mungkin ada yang jago banget bikin suasana kerja jadi enak ya? Bisa jadi, atau punya kemampuan menyederhanakan masalah rumit, jadi orang-orang paham dan termotivasi bergerak. Gayanya bisa macam-macam. Seni kan gitu. Oke, jadi ini kayak setiap orang punya kanvas kepemimpinan sendiri ya, yang bisa dilukis dengan cara beda-beda. Persis. Dan ini langsung nyambung ke pertanyaan buat Anda yang denger ini. Apa bakat kepemimpinan unik Anda? Terus yang lebih penting lagi, gimana cara Anda mengasahnya? Collins menekankan banget, ini kayak seniman yang latihan terus puluhan tahun. Bakat ini perlu diasah terus-menerus. Collins juga sempat lihat lagi kerangka kerja di buku lamanya ya, yang misahin fungsi sama gaya kepemimpinan itu. Iya, dia merasa itu udah lumayan dekat sih, tapi keraguannya soal pemujaan kepribadian itu malah makin kuat sekarang. Riset dia justru nunjukin banyak pemimpin bisnis paling hebat itu malah nggak karismatik loh. Wah, ini agak kebalikan sama anggapan umum ya. Banget. Kita sering terpukau sama sosok karismatik kan? Padahal, studi Collins juga nemuin, beberapa kegagalan korporat paling parah itu malah terjadi di bawah pemimpin yang karismatik banget. Serius? Iya, jadi pesannya jelas. Jauh lebih baik punya pemimpin yang mungkin biasa aja, tapi efektif bikin timnya hadapi kenyataan pahit, daripada sosok memesona yang malah bawa pengikutnya ke jurang. Masuk akal sih. Collins bahkan bilang gini, kalau perusahaan Anda nggak bisa hebat tanpa karisma pribadi Anda, ya berarti perusahaan itu belum benar-benar hebat. Iya, kayak tamparan halus gitu ya, buat ego sebagian pemimpin mungkin. Bisa jadi. Intinya,
Kepemimpinan sejati itu bangun sistem, bangun kemampuan organisasi, bukan ketergantungan sama pesona satu orang aja. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih, pandangan Collins di 2020 ini intinya ada pergeseran fokus yang penting ya. Kepemimpinan itu bukan lagi soal, katakanlah, bakat lahir berupa kepribadian tertentu, atau cuma karena punya jabatan. Betul. Ini lebih ke seni membangkitkan komitmen sukarela. Buat apa? Buat mencapai tujuan penting. Dan caranya, pakai kekuatan unik yang Anda punya. Kalau kita lihat gambaran besarnya, pandangan ini bikin kepemimpinan jadi terasa lebih mungkin dicapai siapa aja gitu, bukan cuma milik orang-orang spesial yang karismatik. Dan kenapa nih penting buat Anda yang dengerin? Ya ini membuka pintu kan, siapapun Anda, apapun kepribadian atau posisi Anda sekarang, Anda itu bisa loh melatih dan mengembangkan seni kepemimpinan ini. Iya, kuncinya ada di pemahaman apa yang perlu dicapai dan keterampilan buat menggerakkan orang lain biar mau meraihnya bareng-bareng. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran lagi buat Anda bawa pulang. Collins kan tadi tekankan, tanggung jawab pertama pemimpin itu tahu apa yang harus dilakukan. Selain seni menginspirasi orang nih, gimana caranya seorang pemimpin itu mengembangkan kejernihan visi dan kebijaksanaan buat nentuin apanya itu di tengah semua kerumitan ini? Menarik. Itu lapisan seni kepemimpinan lain lagi yang gak kalah penting buat direnungkan. Gimana cara tahu arah yang benar itu?